Saya hanya mengcounter jawaban apa yang disampaikan oleh Pak Menahim Ali, bahwa ada perbedaan dari Pentateuch Samaria. Itu yang dibawa Pak Ali itu sudah terjemahan dalam bahasa Ibrani modern. Punya saya lebih asli, masih bahasa yang bahasa Samaritan betul, kotak-kotak, bahasa kuno. Nah ini aslinya, ini tidak kayak yang itu palsu ya. Terjemahannya itu tidak sah ya. Mana yang Islam? Lihat dulu. Nah itu boleh dilihat bagi yang bisa baca bahasa Samaritan. Saya punya grade-nya juga, kalau mau belajar boleh. Nah, begini masalahnya. Kenapa? Alkitab juga begitu, Pak. Jadi di Alkitab itu ya ada naskah ini, Pak. Oh, beda jauh. Alkitab beda jauh. Terlalu bisa saya buktikan loh. itu, Pak. Ini juga, Pak, perbedaan mushaf itu loh. Kalau Bapak bilang pertemuan yang lalu, coba cek aja contoh. Tunggu. Dialog yang lalu saya sudah kasih contoh. Wah, soalnya sampai nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tulisan Arab, itu ngawur. Ini bahasanya. Ngawur. Kalau Pak Manurung proses pewahyuan, ya, jangan kemana-mana. Ya, Saya lucu lihat Pak moderator ini. ya, proses pewahyuan. Memang kita membahas tentang seputar Al-Quran. Ini sudah agak keluar konteks. Coba Bapak lihat ini judulnya, membedah keaslian kitab Makanya suci. proses subtema Iya. adalah Kalau mereka berbicara tentang Alkitab boleh, kalau kita berbicara Al-Quran nggak boleh, kan nggak fair itu. ini loh proses pewahyuan. Nggak fair itu. Karena itu dua-duanya saya stop, Pak. Nggak fair. Perang mulut, perang buku, perang argumen, perang sumber-sumber primer atau manuskrip-manuskrip, juga inskripsi-inskripsi. Itulah yang akan kita saksikan dalam debat lintas agama Islam Kristen, Ustadz Menachem Ali dan Ustadz Masyud versus Pendeta Dr. Pangeran Manurung CS dalam debat lintas agama bertajuk Membedah Keaslian Proses Pewahyuan Kitab Suci. Sebagai catatan bahwa ada ketidakadilan dalam debat lintas agama ini sebab moderator seringkali mengganggu pembicara Kristen dengan memotong pembicaraan, bahkan ada sedikit intervensi terhadap pembicara Kristen. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dulu dari pembahasan mengenai kitab Al-Masakhif yang kemarin diangkat-angkat oleh Pak Manurung. Jadi Pak Manurung membawa kitab Al-Masakhif terjemahan. Tulisan dari Arthur Jeffrey, judul bahasa Inggrisnya Material for the History of the Text of the Quran. Jadi ini berbicara mengenai the old Codices, jadi kodek lama, mushaf lama, menurut Arthur Jeffrey. Nah, ini saya bawakan kitab Al-Masakhif yang asli, yang berbahasa Arab, 2 jilid. Jadi 2 jilid ini kitab Al-Masakhif yang asli, yang berbahasa Arab, karena Ibn Dawud menulisnya dalam bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Dan yang versi bahasa Inggris itu hanya 1 jilid, itu pun teksnya dipotong-potong oleh Arthur Jeffrey sehingga tidak jujur sesuai dengan teks aslinya. Dan ini harus dipahami bahwa Arthur Jeffrey telah melakukan penipuan secara akademik. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, beliau mempersalahkan mengenai pembakaran mushaf Ibnu Mas'ud. Tetapi kalau saya mau merujuk teksnya Arthur Jeffrey, beliau mencantumkan mengenai teks versi Ibnu Mas'ud. Misalnya mengenai Malik Yaumiddin, oleh Ibnu Mas'ud dibaca Malik Yaumiddin. Bagi Pak Manurung itu sebetulnya teks yang bertentangan. Yang satu kenapa disebut Malik Yaumiddin, yang satu disebut Malik Yaumiddin. Berarti teks Quran tidak asli menurut Pak Manurung, sekaligus menurut Pak Arthur Jeffrey. Tapi apakah betul itu dalam tradisi Islam? Saya akan bawakan 2 mushaf. Yang satu ini saya beli di Maroko, bacaannya Malik Yaumiddin. Yang satu yang kita punya itu bacaannya Malik Yaumiddin.
bacaan ya. Tulisannya apakah sama atau berbeda? Ini ada yang Muslim dan ada yang Kristen, silakan datang untuk periksa saya jujur ataukah tidak. Ada? Mau cek di sini? Silakan. Mana yang bisa baca tulis? Ada di sini. Itu ada orang asli itu. Ini coba. Ini dari, kalau tidak salah dari min Filistin. Ini dari Palestina. Surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Saya untuk bukti aja ya. Sebab mic-nya mungkin bisa didekatkan Ustaz. Ini coba baca. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tulisannya mim, lam, Kaf. kaf. Yang punya kita semua mengatakan Maliki Yaumiddin. Tulisannya mim, lam dan kaf. Kedua-duanya sah sebagai riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh membaca Maliki Yaumiddin dan boleh membaca Maliki Yaumiddin. Artinya ini bukan mana yang asli, mana yang palsu. Kedua-duanya dianggap sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan teks yang varian, teks yang berbeda. Tapi memang Nabi mengizinkan dua-duanya boleh dibaca. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah dialek bahasa Arab pada zamannya. Dan Nabi melestarikan dialek-dialek itu. Ini berarti apa yang dijelaskan Arthur Jeffrey bahwa yang satu salah sangat keliru. Dan anehnya yang dianggap keliru oleh Arthur Jeffrey karena Ibnu Mas'ud membacanya Maliki Yaumiddin, ternyata sampai sekarang kita bisa baca teksnya. Jadi Ibnu Mas'ud menurut Jeffrey ini keliru. Di mana kelirunya? Satu. Yang kedua, di dalam kodek Ibnu Mas'ud terbaca wa auso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Teksnya di sini ada wa auso biha Ibrahim. Kalau teks yang kita punya wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kalau diartikan maknanya sama. Kenapa yang satu mengatakan auso, yang satu mengatakan wa wasso? Kedua-duanya maknanya telah berwasiat. Jadi kedua-duanya dibenarkan oleh Nabi karena tergantung pada dialek. Dan Quran sah dua-duanya. Di Maroko dipakai, di kita juga memakainya. Jadi yang ditulis oleh Arthur Jeffrey menerjemahkan ketidakjujuran, dipotong-potong. Padahal di sini dijelaskan mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang mutawatir, ada di sini. Tapi Arthur Jeffrey melakukan penipuan kepada kita semua bagi mereka yang tidak baca kitab Al-Masahib. Termasuk Pak Manurung juga melakukan penipuan. Yang kedua, hari ini saya bawa kitab Taurat yang katanya hanya tadi sekedar perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan. Ini saya bukakan. Nah, mungkin yang Kristen boleh lihat di sini. Ada yang Kristen? Silakan datang ke sini. Saya minta yang Kristen datang ke sini membuktikan saya bohong ataukah tidak. Yang Kristen. Kalau yang Muslim tak boleh datang ke sini. Yang Kristen datang. Ini kejujuran, ini bukan penipuan. Mana yang Kristen? Mana ada yang datang? Coba lihat teks ini. Silakan moderator membolehkan, silakan. Sudah tahu. Berarti Silakan. bukan salah bacaan. Pak Manurung mengakui banyak kalimat-kalimat bukan kata, tapi kalimat, bahkan sampai pada pasal-pasal berbeda antara Samaria, Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Kalau tadi dikatakan orang Samaria yang katanya melakukan pengubahan, sekarang kita balik bertanya, yang melakukan pengubahan itu orang Samarianya ataukah orang Yahudinya? Padahal antara Samaria dan orang Yahudi sama-sama mengaku dirinya pengikut Taurat Musa. Lalu Taurat Musa yang mana yang harus dikatakan yang sahih, yang otentik? Versi Samaria ataukah versi Yahudi? Ini ya, yang pertama. Yang kedua, memang betul orang Samaria hanya mengakui Taurat 5 kitab Musa, tapi kitab Nevi'im, Ketuvim ditolak oleh Samaria karena itu tidak dianggap wahyu. Jadi perjanjian lama versi Kristen itu
yang ada kitab Nevi'im dan Ketuvim, bagi orang Samaria bukan wahyu, bagi orang Yahudi itu wahyu. Lalu definisi wahyu dan bukan wahyu itu apa? Meskipun mereka sama-sama sepakat kitab Tauratnya wahyu, tapi Tauratnya pun tidak sama persis, tapi banyak beda. Tapi kalau kodeks Quran ini yang saya jelaskan, semua sama, artinya sama-sama mengakui 114 surat. Hanya masalahnya Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. 3 menit. Ayahsabu annama lahu ahladah. Kita baca begitu. Orang di Maroko yahsibu annama lahu ahladah. Tidak ada masalah. Karena memang Quran tidak ada fathah, kasrah, dhamma. Cara bacanya tergantung pada dialek. Saya kira itu dulu. Ada sisa waktu? Ada 2 menit. 2 menit. 2,5 malah. Mengenai kisah para rasul. Nah, ingat, kisah para rasul itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Orang Yahudi tidak mengakui kitab Perjanjian Baru. Bagi orang Kristen, kitab Perjanjian Baru atau Injil disebut Evangelion. Tapi bagi orang Yahudi itu bukan kitab wahyu, tapi dianggap Avongelion, kitab orang-orang sesat. Ini pikiran orang Yahudi ya, bukan orang Islam. Orang Yahudi mengatakan itu kitab Avongelion, kitab orang-orang sesat, bukan Evangelion, bukan kabar baik. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, orang Yahudi menolak semua Perjanjian Baru karena banyak perbedaan dengan Perjanjian Lama. Salah satunya mengenai tadi masalah makam Yakub itu di mana? Apakah di Sikem ataukah di tempat lain? Teksnya secara jelas di sini, Yakub dan anak-anaknya dimakamkan di tempat yang sama. Bukan hanya anak-anaknya yang dimakamkan di Sikem, tapi Yakub masuk juga dalam kategori mereka dimakamkan di Sikem. Tapi faktanya bukan di Sikem makamnya bagi orang Yahudi, tapi di Hebron. Hebron dan Sikem itu lokasinya antara utara dan selatan, jauh sekali, jauh sekali. Makam Yakub itu bersandingan dengan makam Ishak dan makam Ibrahim 1 menit. di Hebron. 1 menit. Jadi sekali lagi penjelasan Pak Manurung memang melakukan sesuatu yang sifatnya penipuan karena kita dianggap tidak mengerti bahasa Yunani, dianggap tidak mengerti bahasa-bahasa asli Alkitab. Itulah kesalahan kaum muslimin sebenarnya. Kenapa tidak menguasai bahasa Yunani? Kenapa tidak menguasai bahasa Ibrani? Kenapa tidak menguasai bahasa Suryani? Dan kesalahan juga bagi pihak Kristen tidak mengetahui bahasa Arabnya. Sehingga saya berdialog dengan siapa yang tidak mengerti bahasa Arab di sini sekarang. Jadi sekarang harus belajar semua. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya mengcounter jawaban apa yang disampaikan oleh Pak Menahim Ali, bahwa ada perbedaan dari Pentateuch Samaria, itu yang dibawa Pak Ali itu sudah terjemahan dalam bahasa Ibrani modern. Punya saya lebih asli. Masih bahasanya bahasa Samaritan betul, kotak-kotak. Bahasa kuno. Wah, ini aslinya ini, enggak kayak yang itu palsu ya. Terjemahannya itu enggak sah. Ya. Mana yang Islam? Lihat dulu. Nah, itu. Boleh dilihat bagi yang bisa baca bahasa Samaritan. Saya punya grade-nya juga, kalau mau belajar boleh. Nah, begini masalahnya. Kita juga perlu tahu bahwa naskah ini ditemukannya atau diperkirakan baru ada itu yang penemuan terbaru sekitar abad ke-5 Masehi. Memang waktu kelompok Samaria ini pisah dari orang Yahudi itu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, karena bentuk kesakithatiannya mereka. Sebetulnya kalau kita mau ngomong jujur, kalau tadi dikatakan dari teks yang ada, kita juga harus tahu bahwa ini sama naskah aslinya seperti kayak Dead Sea Scroll, sama mungkin Masoretic Text yang dianggap lebih baru dari abad ke-7, semua orang mengatakan pasti, bahkan maaf, dalam Al-Quran sendiri diakui Taurat bahasa apa Pak? Ibrani kan? Bukan bahasa Samaria kan? Berarti ini boleh dikatakan, maaf, menurut kepercayaan Anda sendiri, ini terjemahan. Kalau terjemahan, apakah ini firman Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan juga kan? Nah, memang makanya kita dalam setiap kita jujur orang Kristen ini.
Kita punya ilmu yang namanya kritik teks, membandingkan naskah-naskah dan terjemahan-terjemahan yang ada. Kalau misalkan apa yang dikatakan dalam perjanjian baru itu boleh dikatakan, maaf, mungkin dikatakan banyak kejanggalan dalam mengutip perjanjian lama, kita pun punya, ada ilmunya untuk mempelajari itu. Bagaimana seperti Rasul Paulus mengutip perjanjian lama yang dikutip dari Septuaginta dibandingkan juga dengan naskah Masoretik teksnya. Jadi banyak, bukan berarti apa yang kita pelajarin bukan untuk melihat keperbedaan dari naskah-naskah yang ada, tetapi bagaimana kita ini melihat naskah yang benar itu kayak apa. Inilah kejujuran yang kita dari orang Kristen dalam mempelajari kitabnya. Kalau misalkan ada perbedaannya di mana? Dilacak. Oh ya, kurang 5 menit. Oke. Ya, plus minus 5 menit Pak. Saya bisa tambah dikit. Oke, 5 ya. menit. Kalau mungkin mau ditambahi Pak Manurung, Pak Oke. Pak Pangeran Manurung, silakan. Saya mau munculkan ini inskripsi kuno penyalinan Quran. Jadi saya berharap sekali supaya ini bisa tampil di LCD, ya. Karena saya senang, saya bahagia sekali hari ini karena kita ada dialog yang membahas teks-teks kuno. Ini yang kerinduan saya, supaya umat itu cerdas. Jadi bukan asumsi-asumsi. Kita sekarang belajar kepada sejarah. Kalau tadi Pak Ali berkata bahwa ada manuskrip dalam perjanjian baru, betul itu, sangat betul, dan harus kami akui. Tulisan Arab abad ke-6, abad ke-5, begini tulisan Arabnya. Jadi pada zaman Nabi Muhammad sebenarnya tulisan huruf Arab itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan itu kufi Pak ya, iya sudah lebih bagus. Jadi dia kritiknya kalau sekarang itu bagus, sudah bagus. Tapi ketika dulu disalin tidak seperti itu. Nah ini perbedaan-perbedaannya. Misalkan mushaf Topkapi, itu yang saya katakan dulu, bahwa kalau kita mau konsekuen sejarah penyalinan Al-Quran, coba mana tunjukkan ke saya salinan kuno Quran yang dituliskan oleh Abu Bakar dan yang lain-lain. Karena kalau itu pasti ada, pasti hurufnya tidak seperti Quran yang sekarang, pasti tidak, karena masih kuno itu. Jadi begini dulu pada zaman Nabi dan sesudahnya itu ya kayak begini tulisan huruf Arabnya. Ya ini koin-koin yang ditemukan. Kalau sekarang sudah bagus hurufnya. Ya ini Samarkand manuskrip, ada lagi Sanaa manuskrip Quran. Itu berbeda-beda Pak, bukan hanya tanda bacaannya. Sama seperti tadi Taurat Samaria itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kasus kita itu sama. 2 menit. Jadi manuskripnya juga berbeda-beda, mushaf-mushafnya berbeda-beda, baik tanda baca, baik tulisannya, baik isinya. Itu. Tapi kalau kami mengakui, kalau Pak Ali nggak mau mengakui, karena nggak mau jujur dengan sejarah. Kalau saya mau jujur, itu perbedaannya, itu perbedaannya. Ini loh, mushaf-mushaf Quran pada zaman dulu begini, tulisannya, hurufnya begini, yang saya tampilkan. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua, tadi jawab pertanyaan saya belum dijawab loh itu Pak Moderator, tentang istilah-istilah. Iya, masalah waktu aja. Iya, itu tidak ada dijawab sama kawan-kawan Muslim ini. Bukan jadi tolong dijawab, mungkin belum, supaya saya juga mengerti gitu loh. Iya. Karena banyak pertanyaan saya tapi tidak ada yang dijawab, kan nggak enak gitu. Saya puji karena saya kan, pulang nanti nggak bisa tidur. saya puji karena ini kan berarti kan kita Iya. ada keingintahuan. Iya, saya ingin tahu. Serius, ini Bahkan saya kemarin ke rumah Pak Ali, saya bilang saya mau belajar bahasa Arab Pak Ali, supaya saya ngerti. Iya bagus Tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah detik, setengah menit Sudah Pak. didermakan. Kali ini saya ikhlaskan ya. Nampaknya memang kita harus banyak belajar ya. Kejujuran sering diungkapkan dengan kata-kata, tapi faktanya kejujuran itu adalah ketidakjujuran itu sendiri. Jadi Pak Manurung berkali-kali melakukan pernyataan yang kontradiktif dengan apa yang dia kehendaki, bahwa Alkitab atau Bible, Taurat Samaria tidak ada sesuatu yang masalah. Memang betul, saya akui ini adalah teks pembandingan antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi, ditulis dengan huruf
Ibrani modern, dalam arti huruf Ibrani yang dipakai sekarang sama. Mengapa? Tujuannya supaya orang-orang yang menekuni bahasa Ibrani bisa langsung baca. Tujuannya. Kalau yang itu tadi, saya boleh pinjam, Pak? Saya boleh pinjam. Kalau ini memang huruf Samaria, tapi saya yakin dia sendiri nggak bisa baca teks ini. Karena teks ini, tapi dia bisa menguji saya untuk membaca teks. Nah, ini perkecualian karena ini bolehlah. Nah. Coba. Oh, ke toilet. Oh, maaf. Saya Ini kira teks Samaria. ke toilet rupanya. Saya kira mau ikut baca tadi. Saya kira mau ikut baca. Bisa dibaca. Nanti saya baca dan dia baca. Bacaan siapa yang melakukan penyelewengan. Nanti bisa dibaca. Teks ini semua orang Kristen tidak bisa baca, kecuali orang Yahudi Samaria. Orang Samaria. Orang Yahudi agak susah karena huruf ini dianggap huruf yang paling kuno, tapi bacaannya sama. Jadi bukan ini bertabrakan dengan ini bukan terjemahan. Ini teks asli, tapi dengan huruf Ibrani modern. Sama seperti kita menggunakan huruf Arab modern yang sekarang, tadi huruf Arab yang kuno, tapi kalau dibaca sama, bukan berarti saya menggunakan terjemahan. Dia melakukan penipuan terhadap apa yang saya katakan. Siapa yang menipu di sini? Pak Heni sebagai pendeta seharusnya jujur, tidak boleh begitu. Kedua, teks yang ditayangkan tadi, yang kufi, coba tadi. Teks yang kufi itu sudah dibahas oleh Al-Dhami, sudah dibahas ini. Dan memang kita bangga dengan ditemukannya manuskrip yang ada di San'a, di Yaman. Karena kita punya data manuskrip abad pertama Quran dituliskan. Dan itu ditulis nama Mushaf Ali bin Abi Thalib, disebutkan begitu di San'a. Berarti teks yang ada pada zaman sahabat yang katanya Arthur Jeffrey dibakar, ternyata sampai sekarang ada yang tidak terbakar. Artinya tulisan Khalifah keempat, teks penyalinan dari masa Utsman itu sampai sekarang masih kita baca. Dan harus jujur Pak Manurung, Bapak tadi bilang abad pertama ya Qurannya iya, ya. betul. Nanti Dan Muhammad abad keberapa ada? Abad pertama Hijriah. Iya. Sebentar, Pak, ini nanti tanggapi nanti ya. Oke. Oh iya, nanti ada waktunya. Oke. Jadi jangan dibayangkan abad pertama Masehi itu Yesus masih dipersoalkan dia lahir sebelum Masehi atau satu Masehi. Ini Nabi Muhammad tahun 571 Masehi, abad ke-6. Itu hitungannya nanti kita pakai Hijri bukan Masehi. Jadi saya katakan abad pertama itu abad pertama Hijri, Pak, bukan Masehi. Harus belajar lagi lah Hijriah itu apa. Masih ada banyak waktu, Ustaz. Jadi ada banyak waktu. Jadi ini baru dipakai 4 menit 5 menit. Karena tadi ada kerusakan juga. Masih 4 menit. Masih ada 6 menit. Saya tadi pinjam, saya kembalikan. Saya sudah tahu ini dan memang saya punya di rumah. Hanya nggak saya bawa ini. Saya bawa yang ini supaya bisa dibaca. Ternyata nggak bisa baca. Ya sudah, sama-sama rugilah. Tapi yang jelas saya sudah menjawab dengan kitab Al-Masakhif ini. Sudah tidak ada masalah. Yang kedua, justru yang bermasalah adalah manuskrip kitab Taurat, itu yang pertama. Yang kedua, kanon-kanon juga tadi belum dijawab. Mengenai tadi ada pertanyaan mengenai ya Ukhta Harun juga, ya kan? Samiri. Ingat, dalam Quran istilah Samiri itu menunjuk pada nama satu orang. Iya. Sedangkan Samaria dalam bahasa Ibrani, tadi Pak Pendeta Heni mengatakan itu bahasa Samaria. Bahasa Samaria itu tidak ada orang Samaria yang berbahasa Ibrani, bukan bahasa Samaria. Mulai dulu sampai sekarang bahasa Samaria itu tidak ada, bahasa Ibrani. Cuman kenapa? Gramatikal. Iya, itu bahasa Ibrani sama dialek Samaria. Bahasa Ibrani dialek Yehuda. Beda, tapi sama-sama Ibrani, bukan bahasa Samaria. Keliru banget. Tuh, ya, Keliru betul. Yang kedua, nanti. Ya, maksud saya Pak Ali bukan itu. Bukan bahasa Samaria. Bentar, ini waktu saya. Kemudian, Ya, nanti waktunya ya. kemudian Habis ini 10 menit, udah. 10 menit. Samiri dalam Quran itu menunjuk satu orang, bukan Somronit. Somronit itu orang Samaria. Somronit banyak.
itu komunitas. Waktunya masih Memang 5 ada menit. 5 menit, masih 5 menit. Ada kemiripan, tapi jangan diklaim kemiripan itu kemudian menunjuk pada yang dimaksud oleh beliau. Keliru. Sama dengan kita pernah mengatakan, beliau ya, bukan saya, pernah mengatakan bahwa Haman itu hidup zaman setelah Fir'aun. Quran mengatakan Haman itu hidup sezaman dengan Fir'aun, dan teks dari inskripsi di Mesir tertulis nama Haman sampai sekarang bisa kita kaji dengan huruf hieroglif. Tapi masalahnya, sejarah itu dianggap sejarah kalau tercantum dalam kitab suci Kristen ataukah tercantum dalam teks yang diinskripsi. Kalau saya merujuknya pada inskripsi, Quran lebih membuktikan itu sesuai dengan inskripsi daripada yang tercantum dalam Bible. Saya kira itu dulu. Tapi kalau kita lihat pengumpulannya itu masih terus dilakukan. Sudah saya kutip tadi Al-Bukhari, As-Sayuti, itu bukan dari Kristen itu kan, jelas itu dari kawan-kawan Muslim yang tulisan-tulisannya menjadi rujukan para sarjana-sarjana cendekiawan Muslim yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pengumpulannya bahkan masih dicari itu Al-Quran itu ke sumber-sumber yang lain, sudah tadi saya sampaikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, secara logika kalau Al-Quran itu hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad satu orang, lalu budayanya pun sama, ya kan, tempatnya pun sama di Mekah, kenapa banyak perbedaan-perbedaan di dalam Al-Quran? Contoh perbedaan peristiwa Maryam dan malaikat dalam Quran 3 ayat 45, malaikat berkata dalam kalimat yang panjang, tapi dalam kitab yang lain Quran 19 ayat 19 malaikat berkata dengan kalimat yang pendek. Nanti Bapak Ibu bisa baca Al-Quran. Lalu jawaban Maryam dalam Quran 3 ayat 45 sampai 47 berbeda dengan Quran 19 ayat 19. Jawaban Allah lewat Jibril juga berbeda dalam Quran 3 ayat 45 sampai 47 dan Quran 19 ayat 19. Jadi itu berbeda-beda. Nah, kalau memang dalam Alkitab sudah saya katakan banyak perbedaan-perbedaan dari sudut pandang, karena ditulis oleh orang yang berbeda, zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Sudah saya jelaskan itu kenapa banyak perbedaan-perbedaan dalam Alkitab, dan kami mengakui itu. Nah sekarang saya tampilkan ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan bahwa ada perbedaan-perbedaan peristiwa. Mestinya kan ini tidak boleh ada dalam Al-Quran, karena ingat Al-Quran diwahyukan hanya kepada Nabi, hanya kepada satu orang, tidak diwahyukan kepada orang lain. Nah lalu ada perbedaan angka juga ada, saya juga sudah tampilkan tapi belum dijawab sama Pak Ali dan Pak Masud ya. Perbedaan Musa bertemu dengan Allah dalam Quran 20 ayat 9, Quran 27, Quran 28, itu juga berbeda ditulis. Kitab yang lain menuliskan begini, kitab yang Quran 27 menuliskan yang begini, kitab yang lain juga menuliskan lain, jadi berlainan. Lalu proses pengumpulan Al-Quran, kalau kita belajar sejarah Al-Quran, proses pengumpulannya ada banyak juga pertentangan-pertentangan antara Umar, Abu Bakar, Utsman dan lain-lain, sehingga ada naskah-naskah, mushaf-mushaf yang berbeda ya. Jadi ada itu. Kalau tadi Pak Ali berkata yang saya katakan ini bahasa Inggris, enggak, ini bahasa Arab Pak, bahasa Arab. Jadi ini bahasa Arab. Jadi yang dia jelaskan beliau itu bahasa Arab. Ini kayaknya kalau di foto bagus nih. Iya. Ya, coba foto rangkulan dulu lah, rangkulan dulu lah. Oke, jadi kalau Anda tidak melihat ini, memang bahasa Arab seakan-akan bahasa Arab semua. Padahal ini saya bolehkan ya. Saya bolehkan nih, Teks yang dikutip itu memang berbahasa Arab karena Quran berbahasa Arab, tapi penjelasannya, pengertiannya dalam bahasa Inggris. Lain dengan kitab Al-Masahif yang saya bawa tadi, teks kutipannya itu sama Pak, kita satu-satu. Sebentar. Coba gini, lo ini kan waktu saya sebenarnya. Coba gini Pak Ali. Tadi kita bawa Taurat yang asli, ya kan? Lalu Bapak bawa yang bertuliskan Ibrani modern. Sekarang Bapak bawa yang langsung berbahasa Arab, saya bawa yang pakai pengantar bahasa Inggris. Kita satu-satu.
Benar nggak? Apanya satu-satu? Loh, kami kan bawa Taurat yang asli, Bapak nggak bawa Taurat Samaria yang asli. Bukan masalah itunya. Ini teksnya sama dengan yang saya miliki. Loh ya iya. Misalnya kata apa ini? Ian. Soalnya bawa begini jadi repot. Jadi teksnya ini emang berbahasa Arab, betul. Dia mengutip bacaan Ibnu Mas'ud seperti apa. Dia kutipkan sama dengan di situ. Cuma di sini langsung penjelasan si Arthur Jeffrey ini tanpa mengutip sanad-sanadnya. Kalau di sini ada sanad-sanadnya. Arthur Jeffrey membuat ulasan itu karena memang setelah beliau lihat teksnya, naskahnya, memang ada perbedaan. Makanya dikomentari. Sama seperti dengan yang Bapak bawa tadi. Jadi ada perbedaan teks Samaria dengan teks Masoret teks, lalu ditanggapi, dibuat komentar. Sama kita satu-satu. Bukan. Kalau coba lihat di situ tidak ada komentar. Bukan. Oke, sekarang giliran saya, Pak. Masa giliran saya Bapak juga bicara? Moderator bilang nanti jam 2 kita baru close. Sekarang ini giliran Bapak, silakan. Oke. Jadi itu ya. Begini, Bapak Ibu, saya mau jelaskan. Logikanya, kalau pewahyuan dari Allah hanya kepada Nabi Muhammad, mestinya ketika Nabi Muhammad wafat tahun 632, mestinya Al-Quran sudah selesai. Benar apa tidak? Loh, tidak. Karena wahyu Allah hanya kepada Nabi Muhammad. Artinya kalau wahyu dari Allah sudah selesai, sudah tuntas, mestinya Al-Quran sudah tuntas. Tapi kalau kita lihat secara penyalinan dan pengumpulan Al-Quran belum. Iya, buktinya masih dicari lagi ke sumber yang lain, korma dan yang lain-lain. Nanti itu masalah pengumpulan Quran. Nanti punya kesempatan ya. Iya, oke. Oh gitu, ditanya sudah, tidak apa-apa. Hidup itu tidak boleh saklek lah gitu. Nah, contoh hadisnya Sahih Bukhari yang berkata bahwa sumber pewahyuan itu masih dicari ke tempat yang lain. Ini tulisan Sahih Bukhari. 2,5 menit. Zaid ibnu mencari dari sumber lain. Maka aku mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari bahan tertulis pelapa, daun kurma, sampai aku menemukan surat At-Taubah. Masih dicari. Nah itu ya. Lalu pertanyaan yang saya selanjutnya itu tadi naskah-naskah yang berlainan, ya. Lalu Al-Quran yang ada yang dilupakan, ya, surat Al-Baqarah, lalu ada yang diganti 1,5 menit, ada yang hilang, ya, ada yang hilang dan yang lain-lain. Saya sudah berkata dari awal, kalau dibandingkan konsep pewahyuan Al-Quran dengan konsep pewahyuan Bible, maka konsep pewahyuan Al-Quran lah yang paling ideal, yang paling sempurna. Karena apa? Langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi faktanya banyak kontradiksi. Itu yang saya ingin pelajari. Kalau pewahyuan Alkitab sudah tadi dijelaskan melalui sejarah manusia, orangnya yang berbeda, itu kompleks. Jadi tidak semudah yang dibayangkan mempelajari Alkitab itu. Rumit itu. Quran itu dianggap Quran apa yang keluar dari lisan Nabi. Itu sudah tertulis dalam beberapa lembaran-lembaran. Ini yang disebut sebagai kitabah, penulisan. Jadi penulisan atau kitabah itu sudah ada pada zaman Nabi. Hanya itu tercecer-cecer. Ada yang ditulis di atas pelepah korma, ada yang ditulis di atas perkamen, kulit binatang dan sebagainya. Belum dalam bentuk kodeks. Kalau kodeks itu artinya sesuatu yang terjilid, belum dibentuk. Tapi kalau ditulis sudah. Masalahnya yang dijadikan kodeks itu, dalam bentuk kodeks itu memang terjadi pada masa setelah Nabi tiada, dijadikan kodeks, dijadikan bentuk jilid. Ini yang tidak dipahami oleh Pak Manurung. Jadi istilah kodeks dalam bahasa Arab namanya tadwin. Jadi dihimpun. Ini dilakukan atas kesepakatan para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi betul-betul satu dengan yang lain saling mengawasi. Mana yang disebut Quran, mana yang hadis, mereka tahu, sehingga membedakan yang dijadikan dalam satu kodeks. Ini yang Quran, ini yang wahyu dari Allah, ini yang sabda Nabi, dibedakan, tidak dimasukkan dalam satu kodeks. Sehingga dalam Islam itu ada Quran satu kodeks sendiri, hadis di luarnya.
sehingga para sahabat tahu itu. Nah, bukan berarti Nabi menerima wahyu itu sampai pada kodeksnya. Itu kekeliruan besar. Jadi membuat kodeks, menjadikan himpunan dalam satu buku seperti ini itu baru pada masa sahabat. Ini tidak ada kaitannya dengan wahyu, ini ijtihad, kesepakatan para sahabat Nabi. Ini yang harus dipahami, bukan berarti tadi saya sejak awal sudah mengatakan Nabi tidak menerima Quran dalam bentuk buku dari atas langit kemudian dilemparkan kepada Nabi, bukan. Tapi betul-betul wahyu yang tidak kita bisa pikirkan seperti apa wahyu itu. Berarti Pak Ali setuju? Oh, belum. sorry. Nah, jadi dalam bentuk kodeks ya. Kemudian yang kedua, mengenai kenapa ayat yang di sini berbeda, padahal ini ya dialog antara Allah dengan Musa. Kenapa ada dua versi? Itu sebetulnya bukan dua versi. Ingat, kalau kita kembali kepada sejarah, Nabi Musa itu bukan penutur bahasa Arab. Jadi Tuhan tidak mungkin bicara dalam bahasa Arab. Pasti bicara dalam bahasanya Musa, yakni bahasa Ibrani. Sehingga kemudian wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW berarti menerjemahkan wahyu yang dulu pernah beliau sampaikan kepada Musa dalam versi berbahasa Arab. Ini pun ada dalam ruang sejarah Nabi. Nabi menerima wahyu itu tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Karena berangsur-angsur ada penyesuaian dengan keadaan. Itulah yang kemudian dalam Islam disebut asbabun nuzul, asal usul turunnya ayat. Bisa jadi asal usul turunnya ayat itu wahyunya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek, sebagaimana yang tadi yang dikatakan. Jadi itu sama-sama wahyu Allah, tapi dalam asbabun nuzul, pewahyuan yang tidak berada pada satu momen yang sama, tapi berbeda. Sehingga disitulah yang dikenal dengan istilah asbabun nuzul dalam Islam. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan, ini beda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu menuliskannya dalam satu momen. Misalnya Injil Matius ditulis dalam satu momen, tidak ditulis berangsur-angsur, tidak, dalam satu momen. Kalau Quran tidak, dalam berbeda keadaan, atau dengan bahasa sederhana berbeda zaman. Itu yang disebut sebagai asbabun nuzul. Saya kira yang muslim tahu mengenai asbabun nuzul, asal usul turunnya ayat. 5 menit. Ya, saya tambahin masalah perbedaan mushaf. Mushaf itu banyak sekali, tapi diandalkan oleh para sahabat waktu itu bukan tulisan, bukan mushaf itu, ya hafalan itu. Hafalan, bukan mushafnya. Mushaf banyak sekali, mushaf Ali bin Abi Thalib, mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ubay Ibnu Ka'ab, kemudian juga ya banyak sekali. Nah, sebagai contohnya ya, mushaf yang terdapat pada jadi masih banyak ya mushaf-mushaf seperti Anas Ibnu Malik, Aisyah, Hafsah dan lain-lain, itu sebenarnya Hafsah juga dari itu. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh ini yang terdapat pada mushaf Ubay Ibnu Ka'ab, surat Al-Fil dan dengan surat Al-Quraisy itu dijadikan satu. Mengapa? Karena nggak ada bismillahnya. Loh, apakah ini kemudian disebut, oh ini kan berbeda berarti Al-Quran? Bukan, karena memang waktu itu Ubay bin Ka'ab lupa ya, nulis bismillahnya sehingga jadi satu. Dulu kan nggak ada model paragraf-paragraf gitu, langsung aja kan. Itu dianggap satu. Loh, apakah ini kesalahan dari Nabi Muhammad atau kesalahan? Loh, ini kan kesalahan manusia, tapi andalan mereka itu adalah hafalannya itu. Jadi jangan dianggap seperti Bible itu. Bible memang nggak ada yang hafal persoalannya ya, beda. Nah, terus nanti ya bisa jadi saya nulis, karena saya juga ya berteman dengan Ustadz Faiz Abdul Razak, bapaknya itu penulis Al-Quran di se-Indonesia ini ya, ya bisa jadi nanti saya yang nulis
surat As-Saff atau surat apa, kemudian lupa, saya surat At-Taghabun saya masukkan di situ. Ya, surat At-Taghabun saya masukkan di surat As-Saff, sebab kadang orang mengantuk itu kan terkadang bisa. Tapi apakah kemudian ini jadi pedoman? Loh, ini buktinya ada yang berbeda. Itu karena faktor kesalahan manusia. Lah, bagaimana membuktikan bahwa ini yang tidak benar? Sahabat-sahabat yang lain itu dipanggil oleh Zaid bin Haris itu caranya. Oh, ternyata milikmu ini yang salah, nggak benar. Ya, ada kasus seperti itu, ada. Nah, jadi Pak Manurung ngotot-ngotot loh, memang nggak ngerti masalah Al-Quran. 3 menit itu. Masih ada waktu 3 menit sebelum saya tutup. Masalah bahasa Ibrani Musa ketika berhadapan dengan Allah, kenapa bisa berbeda? Pertanyaan saya, kalau sampai dalam Al-Quran ketika Musa bertemu dengan Allah, Nabi Musa pakai bahasa Ibrani, seperti apa itu Nabi Muhammad memahami bahasa Ibrani? Yang pertama. Yang kedua, kalau seumpama itu bukan lagi proses pewahyuan, tapi sudah istilahnya itu sudah sampai kepada sahabat-sahabat, bagaimana para sahabat bisa memahami bahasa Ibrani padahal itu abad ke-6 Masehi dan seterusnya. Yang kedua. Yang ketiga, masalah bahasa Ibrani tadi. Kalau kita lihat naskah-naskah kuno Al-Quran, tidak ada itu ditemukan bahasa-bahasa Ibrani. Beda kalau perjanjian lama, ada bahasa Ibrani sekitar 99%, lalu ada 0,sekian% bahasa Aram. Ada beberapa kitab dalam perjanjian lama itu menggunakan bahasa Aram. Dan memang kita mengakui itu karena memang teks-teks kunonya itu ada. Itu masalah bahasa Ibraninya Musa. Ini 3 dulu ya. Kayaknya, yang kedua, ini kedua nih. Ya. Oke, baik. Yang kedua masalah tadi. Lupa. Pernyataan tadi Pak Mas'ud bahwa ini yang saya senang, Pak, bahwa dalam proses pengumpulan Al-Quran ada sahabat yang berkata bertemu sahabat yang lain, punyamu itu salah, punyaku ini yang benar. Dan itu memang saya baca dalam sejarah penyalinan Al-Quran. Jadi saya bersyukur, berbahagia karena Pak Mas'ud berani mengatakan hal itu, bahwa dalam sejarah penyusunan Al-Quran ada di antara mushaf sahabat itu yang berbeda-beda, ada yang salah, ada yang benar, ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Yang ketiga, ucapan Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Quran. Berarti kalau ada ucapan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, itu berarti tidak semua Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah. Karena ada firman dari, itu tadi dikatakan oleh Pak Mas'ud, ada firman dari yang barakah kul tadi itu. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq misalnya, atau qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Okay. Ya, walaupun itu yang dimaksud sebagai ucapan Nabi Muhammad dari Pak Mandurang adalah kata qul, ya. Ini dalam bahasa Arab qul, ucapkanlah gitu kan. Iya. Ya. Lalu itu ya. Jadi kalau itu benar berarti tidak semua Al-Qur'an itu merupakan firman dari Allah. Yang terakhir yang ingin saya diskusikan, ada beberapa peristiwa dalam Al-Quran itu yang setelah diselidiki, Pak, secara arkeologi tidak pernah terjadi. Contoh yang tadi sudah saya katakan, suku-sukunya orang Ad, orang Lut, orang Ud, itu tidak pernah terjadi. Bahkan ketika orang Yahudi menyebutkan bahwa Isa itu Rasulullah, itu para cendekiawan-cendekiawan Muslim berkata, menyimpulkan ini tidak pernah peristiwa ini terjadi. Makanya ada tulisan Muhammad Khalafullah, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Di sini beliau berkata bahwa setelah dicek peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran, itu ada beberapa yang memang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah terjadi, sehingga beliau menyimpulkan Quran itu tidak berisi peristiwa sejarah yang bisa. Tulisan siapa ini? Muhammad Khalafullah. Muhammad Khalafullah. Ini para Madinah ini yang menerbitkan. Oh, para Madinah. Iya, para Madinah ini. Jadi saya ini Bapak Ibu ya, kalau mengutip-ngutip itu bukan kutipan asal-asalan. Jadi yang selalu akademis. Ya. Beliau berkata bahwa setelah dicek peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran memang tidak pernah terjadi. Ada beberapa yang tidak pernah terjadi, sehingga ketika para penafsir Al-Quran ingin menyelidiki, mereka kesulitan. Jadi ini yang saya senang. Ada beberapa kawan penulis dari Muslim yang jujur dengan sejarah. Ini saya sangat apresiasi yang begini-begini. Jadi ini loh yang kita ingin pelajari itu tentang bagaimana pewahyuan Alkitab,
Sudah, dan Pak. Al-Quran. Jadi biar tidak- Oke, itu dari saya. Nanti bisa kita diskusikan itu, Pak. Pak Heni nanti Terima ya. kasih. Jadi bukan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu kan Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang firman-Nya dia kepada Nabi Musa itu dalam bahasa Arab. Jadi diterjemahkan oleh Allah. Itu. Ya. Nabi Muhammad itu buta huruf, nggak bisa baca Ibrani, nggak bisa. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menjiplak Bible, Bible diterjemahkan Nah, ke dalam sekarang bahasa pertanyaan Arab itu. saya, apakah di surga itu berarti ada dua bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Arab? Jadi kadang-kadang Allah berfirman dalam bahasa Arab, kadang-kadang Allah berfirman dalam bahasa Ibrani. Untuk apa di surga? Itu kan di dunia. Nabi Musa itu di dunia, Mas. Loh ya iya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa kan berbahasa Ibrani. Ibrani. Loh apa Allah itu nggak bisa bahasa gitu toh? Iya. Nah, iya. Berarti ada dua bahasa ya? Loh bukan dua bahasa, 1178 bahasa Allah bisa. Nah sekarang saya yang ingin saya pelajari, Pak, coba teksnya ada enggak naskahnya itu yang ada dalam bentuk bahasa Ibrani, karena tadi Pak Ali berkata berbahasa Ibrani. Loh, naskah firman Allah yang pada Nabi Musa. Ya. Ya bahasa Ibrani, bahasa Arab lo nggak ngerti. Dalam Al-Quran itu loh. Kenapa? Dalam Al-Quran. Bukan tertulis dalam Al-Quran. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bukan dalam bentuk tulisan. Ya, bukan dalam bentuk tulisan. Sudah saya katakan Nabi Muhammad itu nggak bisa baca tulis, langsung dihafal. Setelah itu disampaikan kepada para sahabat, baru ditulis itu. Ya, itu yang pertama. Jadi bukan apa, terus Nabi Muhammad menerima firman dari Allah tentang firman Allah pada Nabi Musa, terus disampaikan pada Nabi Muhammad pakai bahasa Ibrani, ya tolak-toleh. Nggak bisa. Coba saya bantu Ya. ya. Jadi begini, inilah kesalahan kita memahami bahasa wahyu itu apa maksudnya. Volumenya agak Begini, Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ada dialog nabi-nabi terdahulu yang ditulis dalam Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bahkan Adam, bahkan Tuhan sendiri bicara dengan para malaikat. Itu dalam Al-Quran seakan-akan Tuhan itu berbicara dalam bahasa Arab, karena nabinya orang Arab, maka wahyunya pun berbahasa Arab. Sehingga jangan mengesankan bahwa Tuhan sejak awal itu bicara dalam bahasa Arab kepada Adam, kepada setan, kepada Nuh, kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada Isa pun dalam bahasa Arab. Sangat keliru, sangat keliru. Sebagaimana orang Kristen juga keliru memahami Tuhan bicara kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham dalam bahasa Ibrani, karena Bible Perjanjian Lama tertulis dalam bahasa Ibrani. Ini kesalahan yang sama-sama salah. Karena tidak mungkin Nabi Nuh bicara dalam bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu baru muncul belakangan. Tapi kalau kita baca Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, apakah kita mengatakan Nabi Nuh dan Tuhan sendiri bicara dalam bahasa Ibrani? Kesalahan yang fatal ini. Sebagaimana Muslim juga salah bila Tuhan bicara dengan Nabi Nuh bicara dalam bahasa Arab. Nuh itu sangat panjang usianya dan jauh jaraknya dengan zaman Nabi Muhammad. Jadi bahasanya pun tidak mungkin bahasa Arab. Kemudian kenapa kok bisa muncul dalam versi bahasa Arab? Inilah wahyu. Dalam arti wahyu itu jangan dipahami dengan huruf per huruf, kata per kata dengan bahasa. Sangat keliru. Jadi yang dimaksud kalamullah itu bahasa Tuhan apa? Wallahu a'lam, tidak tahu kita. Tapi ketika itu diturunkan ke dunia, dia mengikuti bahasa dunia ini. Kalau kepada Nabi Nuh dia pakai bahasa Nuh, kepada Adam dia pakai bahasa Adam. Sekarang ini ada kutub ekstrim yang Kristen fundamental mengatakan Tuhan bicara sejak awal dan sampai kepada Isa itu bahasanya Ibrani semua. Yang Muslim yang fundamental dalam arti yang kurang begitu cerdas memahami Tuhan bicara dengan setan pun berbahasa Arab. Karena Quran mengatakan demikian. Ini kesalahan yang fatal dalam memahami wahyu. Jadi harus hati-hati Pak Manurung, seakan-akan teksnya Arab itu ada di dalam dirinya Tuhan. Salah sekali.
Kita tidak bisa membayangkan itu. Yang nuzul ke dunia ini dalam versi berbahasa Arab. Jadi kalau kita membaca ayat misalnya wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, dan ingatlah tatkala Isa berkata kepada bani Israel. Ini teksnya berbahasa Arab, tapi kita kan juga merenung mengenai ayat ini. Ini kan dialog antara Isa dengan bani Israel. Apakah berbunyi seperti ini dulu ketika Nabi Isa hidup? Tentu tidak. Tapi kenapa kok muncul versi bahasa Arab? Karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa kita sekarang. Wahai Muhammad, ini ungkapan Nabi Isa yang dulu, ini aku wahyukan kepadamu dalam versi terjemahan berbahasa Arab supaya kamu paham. Itu wahyu. Jadi jangan dipahami kata per kata mana yang betul. Tuhan itu ngomong maliki atau maliki. Kita tidak membayangkan Tuhan bicara dengan bibirnya. Ini kesalahan fatal kaum Kristen memahami Quran. Saya kira kita harus sama-sama belajar. Jadi kesalahan ada dua belah pihak. Kristen juga salah, Kristen juga salah. Bila seakan-akan Tuhan berbicara dalam bahasa aslinya seperti yang kita maksudkan bahasa Ibrani. Kalau tadi saya mengatakan Quran berbahasa Ibrani, tidak ada. Artinya wahyu Quran dalam bahasa Arab ya, tapi dialog-dialog yang dulu oleh para nabi itu dalam bahasa kaumnya. Bilisani qaumih. Quran menyebutkan nabi diutus bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya. Kaumnya itu siapa? Kalau bukan Arab ya pasti bahasanya bahasa Ajam. Jangan salah. Saya mengakui Quran itu banyak istilah-istilah yang bukan hanya Arab. Parsi masuk. Injil itu bukan bahasa Arab, tapi itu adalah istilah Yunani yang diarabkan. Kenapa? Kalau kita cari kata Injil dalam bahasa Arab, tidak bisa dicari akar katanya. Iya, aslinya memang bahasa Yunani, tapi melalui pintu bahasa Koptik. Karena apa? Dalam bahasa Koptik tidak bisa mengatakan Avon Gilayon, tapi Injilion. Dalam bahasa Arab kemudian menjadi Injil. Orang-orang Koptik sampai sekarang, orang-orang Koptik kalau mengatakan huruf jim tidak bisa, selalu bergeser menjadi G, Injil. Dalam bahasa Arab menjadi Injil. Orang Mesir pun juga sama, tidak bisa mengatakan Jamal Abdul Nasir, tapi Gamal Abdul Nasir. Ini bahasa. Jadi jangan memahami Quran itu seakan-akan Tuhan itu bicara dengan huruf per huruf. Salah, sangat salah. Oh iya, makanya tadi saya jelaskan di awal itu, kalau dalam Alkitab itu Pak ya, pewahyuan itu tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang di luar Kristen. Jadi pewahyuan itu banyak, melalui penglihatan nabi-nabi, melalui nubuatan memang yang langsung dari Allah, contoh kepada Nabi Musa, 10 hukum Taurat dan seterusnya. Ini bebas saja langsung. Oh ini tanya jawab ya. Jadi saya coba mengawasi bapak-bapak ini, saya ajak ngobrol berempat. Mic-nya mati ini. Jadi saut-sautan boleh, tapi tertib ya semuanya ya. Oh iya tertib Pak. Moderatornya ya nggak tertib. Sebentar, saya tambahi. Mau jadi moderator saya ganti. Ya, saya tambahi. Jangan bercanda. Silakan sini. Ya, masalah mushaf yang berbeda dan kurang. Berarti sepakat itu nanti dulu saya akan sebutkan. Kita menemukan ada mushaf yang kekurangan tulisan Bismillah. Tadi kan gitu toh. Berarti adalah. Terus bagaimana menunjukkan ini salah? Itu kan banyak mushaf dan itu ya umat Islam itu hafal surat-surat itu. Sehingga kalau ini kok begini, berarti jadi jangan sekali-kali seperti orang Kristen mengandalkan tulisan ini. Kalau kita berbicara masalah menghafal, itu harus kita bedakan dengan kebenaran. Misalkan ya, nanti kalau saya hafal jampi-jampi orang Batak misalkan, iya, orang topung inilah topung. Apakah itu kebenaran? Kan tidak juga. Loh. Jadi kalau berbicara menghafal, sebentar, Anda keliru pemahamannya. Memang itu kita kan memahami Al-Quran, ya kan? Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Ya. Pertanyaan saya, kalau memang semua sudah dihafal, kenapa misalkan Zaid mencari sumber-sumbernya itu ke orang lain misalkan? Kalau sudah dihafal, kan masih ada ya dicari, kemana-mana dicari. Tapi kan sudah dihafal katanya. Memang dia. Lalu yang kedua, Al-Quran berkata bahwa ada memang ayat-ayat yang terlupakan.
Nggak ada yang terlupakan. Ada, itu. Pak. Nggak ada. Cari sampai mati nggak ada. Lupa, lalu digantikan dengan yang lain. Ada itu. Enggak. Ini forum ilmiah. Tunjukkan buktinya, buktikan. Tadi saya sudah kasih tahu kok Yang ayat-ayatnya mana? itu. Yang mana? Ayat yang mana? Coba Ayat saya rajam buka. yang mana? Dari tadi saya tanya kepada Anda ayat rajam yang mana? Gitu loh. Oke. Yang ayat rajam mana? Ini saya juga ada di sini. Sementara Pak Heeh. Pak Nurung mencari. Boleh. Pak ini silakan mungkin menanggapi. Ya. Halo. Harusnya. Ayat yang mana Kenapa? Enggak, belum tentu wong dilupakan, bukan dimansuh kok itu maksudnya. Oh, iya. Itu Kalau mansuh ada ayat yang dimansuh dan itu diakui, dan mansuh, nasikh mansuh itu sudah ada di zaman Nabi. ini Catatannya masih ada. Ibnu Mas'ud juga punya catatannya, tapi kemudian karena dimansuh kemudian Oke Pak, tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu jangan dilihat dari sisi tulisannya, ya kan, dari hafalannya. Nah, dari hafalan tadi kan mau tidak mau juga nanti ditulis toh Pak. kenapa? Kan mau tidak mau kan ditulis kan. Betul, Nah, tapi dari waktu itu, iya kalau sekarang tulisan seperti ini, oh ada kesalahan, bisa diedit pakai komputer. Kalau pada masa setelah Gutenberg itu punya mesin cetak itu, oh ada kesalahan, dicopot hurufnya, diganti. Lah kalau di masa dulu, kalau sudah tertulis, Nah, ya kan, namanya tertulis, ya udah, apa, ya akhirnya apa, hafalannya ini. Dan di samping itu perlu diingat bahwa kalau dalam bentuk tulisan itu kan lambang ucapan. Ya. Terkadang yang namanya lambang, ya tulisan itu kan antara yang satu dengan yang lain kan juga berbeda, ya, ya kan? otomatis. Tapi ucapan kan tetap. Tuh, lihat juga kan, dari kalau kita mau jujur ya Pak, Iya. dari kan tadi dikatakan bahwa mushaf dalam Al-Quran kan banyak, dan boleh dikatakan itu pun dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran pada saat itu. Ya otomatis juga mempengaruhi, otomatis ada beberapa dialek-dialek yang agak berbeda. Iya dah Pak. Betul. Nah, Iya. ya toh. Terus dari tulisan-tulisan yang ada itu, dari hafal-hafal kan dituliskan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Iya. Ya. Apakah boleh dikatakan waktu tulisan itu waktu dicocokkan sama penghafal, apakah semua bisa seragam dan sama? Ini kan juga menjadi pertanyaan. Nah, seragam dalam satu dialek. Cek Pak. Ya, iya. Belum mari Pak. Iya. Terus kemudian otomatis Pak, dalam selanjutnya orang menghafal kan pasti ada pedomannya. Dari yang mana? Dari hafalan yang pertama. Padahal kalau kita mau melihat sejarah, Khalifah Umar juga punya, iya toh. Ali juga punya, Utsman juga punya. Lah, yang jadi pertanyaan kan kenapa kok semua yang lainnya dibakar cuma punya dia atau enggak? Kalau mau jujur seharusnya kan semua dibuka, ditunjukkan. Kenapa ada perbedaannya? Makanya di kita ini jujur Pak, ada ilmu yang namanya kritik teks. Nah, gini Pak, makanya itu kan tinjauannya berbeda begini. Ya. Di situ kan banyak dialek. Ya, dialek. Nah, dialek Nabi Muhammad itu Quraisy, bukan Abigail. Ya. Nah, dialek yang asli Pak, Al-Qur'an, ya yang pertama ini yang diterima oleh Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad mengizinkan dengan dialek-dialek yang lain. Lah, dengan adanya munculnya dialek-dialek setelah Islam menyebar kemana-mana, kemudian bacaannya berbeda, itu kan berbahaya. Meskipun itu dibenarkan dan tidak mengubah arti loh ya, tidak mengubah arti dan maksud dialek-dialek itu. Ya, contohnya gini aja, paling gampang. Sama. Kenapa? Alkitab juga begitu Pak. Jadi di Alkitab itu ya ada naskah ini Pak. Oh beda jauh, Alkitab beda jauh. Bisa saya buktikan itu Pak. Iya, itu Bapak menyimpulkan. Terlalu. Jadi setelah kita cek, Iya. teks-teksnya Pak, kunonya itu langsung kita cek. Ada perbedaan-perbedaan. Naskah-naskahnya itu ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak perbedaan makna. Seperti itu tadi yang saya katakan menanggapi Bukan teks makna Pak, Samaria. arti. Iya. Bukan makna loh ya. Tidak membuat ada arti yang berbeda. Tidak ada arti yang berbeda. Tadi kan sudah diungkapkan oleh Pak Ali, ada yang maknanya artinya itu berbeda, ada.
Dan saya juga bisa mengungkapkan itu. Begini, Secara kenapa banyak naskah-naskah itu begini. Jadi waktu itu kan Sebentar, sampai niki minta penjelasan saya. Ataukah sampean ingin tadi itu sampean minta penjelasan saya? Oh iya, iya. Ya, jadi biar ini tadi belum selesai kan. Oke, silakan Pak. Ya. Nah, jadi perlu diingat dengan adanya dialek-dialek ini setelah Islam menyebar kemana-mana, berbeda dialek kan bahaya. Orang di luar Arab kan juga nggak ngerti kok beda, itu kan berbahaya. Akhirnya disatukanlah dialek itu. Ya, Al-Quran Mushaf Utsmani, tapi Al-Quran Mushaf Utsmani ini juga mengkonfirmasi dari mushaf yang ditulis saat Abu Bakar, yang kemudian dipegang oleh Umar, setelah Umar mati dipegang oleh Hafsah. Ternyata dicek sama. Seandainya ada perbedaan antara miliknya Ali, ya, Ali bin Abu Thalib dengan miliknya Utsman bin Affan, ada bukti nyata. Apa? Ketika perang Siffin, kelompok Muawiyah hampir saja kalah, terus kelompok Muawiyah ya mengangkat Mushaf Utsmani. Seandainya Mushaf Utsmani ini memang tidak disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk Ali bin Abu Thalib, menantu Rasulullah SAW, pasti saat itu tidak akan mau berhenti dan pasti akan perang terus. Karena apa? Tidak terima dengan Mushaf bin Affan kan itu. Ya, sementara itu dulu, silakan Pak Ali nambahi. Ya, begini. Memang ada perbedaan cara dalam menyikapi bacaan-bacaan yang dianggap berbeda menurut versi Kristen dan versi Islam. Kalau versi Kristen, sebetulnya ada satu bacaan yang betul, sedangkan bacaan yang lain itu dianggap diragukan. Kalau diragukan biasanya diletakkan di bagian paling bawah, catatan, footnote, sehingga orang boleh menyatakan mana yang asli dan mana yang tidak. Berarti itu sudah menentukan mana yang wahyu dan mana yang bukan wahyu. Tapi agak kesulitan untuk menentukannya, maka diletakkan di bagian bawah. Artinya pewahyuan itu tidak ganda, tapi tunggal. Itu versi Kristen, sehingga ada catatan kritik yang disebut apparatus criticus. Kebetulan saya juga bawa di sini. Kalau Islam beda. Kitab suci itu memang mengenal semacam multiple readings, bacaan yang beragam dalam arti dialeknya itu. Bukan varian, bukan perbedaan bacaan yang mana yang betul, mana yang salah, bukan. Kedua-duanya dianggap ada betul. Pak, ada itu bukan perbedaan. Saya belum selesai. Kemudian sebagai bukti tidak dimasukkan sebagai catatan kritik, tapi dibuat mushaf yang berbeda. Bukan berarti mushafnya yang satu salah, yang satu benar, bukan. Ada beberapa mushaf sama-sama Utsmani ini melestarikan yang dialek kumpulan dari Ibnu Mas'ud. Ada di sini. Yang satu nanti dialek yang lain. Seperti tadi saya sudah mengatakan mengenai Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, kedua-duanya diterima. Tetapi yang satu bukan yang salah, yang satu benar, bukan itu. Dua-duanya betul. Tapi tidak dimasukkan dalam aparat kritik. Itu cara beda menyikapi kalau dianggap perbedaan, ya. Kalau dianggap perbedaan, padahal itu substansinya berbeda antara versi Kristen dan versi Islam. Kemudian yang kedua, saya ambil contoh mengenai apa itu, soal ini aja. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Orang boleh bertanya apakah dia Kristen, Yahudi, apakah Muslim. Sebetulnya Ibrahim itu bahasanya apa? Bukankah Ibrahim itu menikah dengan Hajar dan Sarah, ya? Kalau menurut Bible, Ibrahim itu sampai ke tanah Mesir, kemudian bertemu dengan Fir'aun. Kalau menurut perjanjian lama itu bahasanya bahasa Ibrani, karena ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi apakah betul Fir'aun berbicara dengan Abraham itu dalam bahasa Ibrani? Saya kira ini terlalu gegabah untuk menyimpulkan itu. Dan tidak mungkin berbahasa Ibrani, apalagi berbahasa Koptik, apalagi berbahasa Arab, sangat keliru. Karena sekarang sudah ditemukan inskripsi lempengan tanah liat
itu berbahasa Akkadia. Bahasa Akkadia zaman Ibrahim itu adalah bahasa masyarakat Mesopotamia. Tapi anehnya lempengan tanah liat ini ditemukan di Mesir dan ditemukan di Palestina. Berbahasa Akkadia. Dan anehnya lagi, yang lebih amazing, mengejutkan kita, itu mengenai surat dagang. Kalau begitu, bahasa Kalau bicara Ibrahim, masalah naskah, Pak, bahasa Ibrahim, bukan hanya bahasa Akkadia. Sebentar. Loh, katanya ini bisa ini, kok dari Muslim terus yang bisa ngomong? Mungkin Saya kan maksudnya menjelaskan belum ini selesai. Tadi kan inskripsi. penjelasan. Ya, Sebentar gitu ya. lagi. Jadi pasti itu bahasanya bahasa Akkadia. Sudah menjadi bahasa internasional. Jadi pasti bahasanya bukan bahasa Ibrani, apalagi bahasa Arab, sangat keliru semua. Nah, kenapa muncul dalam versi bahasa Ibrani? Karena yang menerima Taurat itu Nabi Musa, dan itu pada zaman bahasa Ibrani berlaku. Pada zaman Ibrahim tidak ada bahasa Ibrani, belum muncul. Tapi bahasa Semitik, Ibrani, Arab, Suryani itu baru muncul kemudian. Bahasa yang lebih kuno itu disebut sebagai Semitic language. Itulah yang disebut bahasa Akkadia. Itu kalau kita semua ngerti mengenai linguistik. Tapi kalau teologi susah mengerti linguistik. Bahaya kalau orang berteologi tanpa mengenal bahasa. Itulah pentingnya kita belajar filologi, belajar linguistik, belajar teologi, kemudian belajar inskripsi supaya paham. Ya. Boleh saya nanggapi Pak ya? Tadi Bapak bilang katanya apalah sebuah bahasa kan, bahwa Tuhan berbicara dengan, tapi Bapak bilang sekarang kita harus belajar linguistik bahasanya. Iya toh, mau ndak mau kita harus belajar grammarnya kan, mau ndak mau untuk memahami apa yang menjadi pembicaraan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia kan melalui bahasa. Walaupun kita ndak tahu, mungkin Bapak menyimpulkan ndak tahu itu bahasanya pada saat itu bahasa apa, tetapi setidaknya melalui bahasa orang bisa mengerti. Iya kan Pak? Dari penghafal kalau kita mau jujur, makanya saya katakan tadi, mau tidak mau dikatakan penghafal pun nantinya juga akan menulis, iya kan? Ditulis hasil hafalannya. Dari tulisan mau tidak mau juga nantinya dihafalkan lagi, bisa terus dan berlangsung terus. Dan ini pun kalau kita mau kita telaah dengan benar, pasti juga ada kesalahan sama. Jadi apa yang dilakukan baik pihak Muslim maupun dari pihak Kristen, bagaimana supaya kita bisa tahu menjaga keberadaan dari kitab yang dipercayakan maupun kitab yang kita pegang, tetap harus yaitu tadi memperkecil kesalahan-kesalahan yang ada dengan ilmu-ilmu yang dimunculkan, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan, supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat itu. Betul tidak? Ya kan seperti itu maksudnya. Bukan berarti terus kemudian kita mau melihat apakah ada yang salah di Alkitab. Loh, juga ada di Al-Quran juga sama ada kalau kita mau jujur varian-variannya. Tetapi kan kita punya ilmunya, bagaimana memahaminya, bagaimana kita menelaah dari segi bahasanya, dari penemuan inskripsi-inskripsi yang ada, itu pasti sama Pak. Kita berusaha tidak kalau sudah berbicara tentang keimanan, ya toh, kita bicara surga dan neraka, semua orang pasti butuh kepastian. Boleh saya tanggapi lagi? Jadi begini Pak Heni secara langsung dan jujur hari ini mengatakan bahwa Alkitab ada kesalahan-kesalahan dan diakui, dan itu harus ada ilmunya. Ya, sementara Islam katanya juga ada kesalahan-kesalahan. Tapi kesalahan ini memahamkan sesuatu konsep yang keliru. Tadi kan sudah saya jelaskan perbedaan-perbedaan dalam Al-Quran. Maaf Pak, kesalahan dalam Alkitab ini sama dengan kasus yang di Al-Quran. Tulis, ya, kesalahan tulisnya. Maaf, bukan kesalahan doktrin. Kalau kita mau jujur, kodeks yang kita punya tiga-tiganya kodeks besar, semuanya tidak ada perbedaan Pak. Justru banyak perbedaan. Saya juga ini juga Pak, perbedaan mushaf itu loh. Kalau Bapak bilang pertemuan yang lalu, coba cek aja contoh. Tunggu. Dialog yang lalu saya sudah kasih contoh. Ibu-ibu mungkin ada yang hadir ya? Wah, soalnya sampai nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tulisan Arab, itu ngawur ini bahasanya. Ngawur. Kalau Pak Manurung bisa menunjukkan, mungkin hadirin ada yang bisa memberikan satu contoh dengan data ini. Saya nanti kan sejarawan para cendekiawan Muslim
memang berkata ada perbedaan Ini contoh, gitu. contohnya begini Pak di sini. Iya. Cendekiawan Muslim yang didikan Barat toh. Tahu saya. Nah, jadi siapa? Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Terakhir Pak, tak jawab Pak. Engkau mulai jarine turun dijawab ngono. Oke, silakan Pak. Sampean kalau kelamaan berbicara. sing ngomongi. Oke. Ya. Saya mengalah aja wis. Sebentar. Oh maaf ya. Ada kisah-kisah dalam Al-Quran yang tampaknya ahistori gitu kan. Ya memang tampaknya ahistori, sama seperti kasus tampaknya ya ahistori karena memang belum ditemukan situsnya, sama seperti kapalnya Nabi Nuh. Kalau orang berpikir di masa abad pertengahan, oh itu ahistori, buktinya mana ada kapal. Nah, ternyata kemudian kan diketahui, sama seperti kaum Ad, kaum Lut dan lain-lain. Ya karena itu kan masuk dalam wilayah arkeologi, perlu ada penemuan-penemuan. Ya, enggak. Jadi sampean ngomong ahistori itu nanti dulu, kan masih banyak ditemukan. Kemudian tentang masalah di Al-Quran itu kan ada sebutan Uzair itu. Tapi Pak ya, kalau Alkitab itu makanya banyak para profesor-profesor, coba lihat karya-karya mereka itu tentang arkeologi peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Saya tahu gini ya, pada masa Nabi Isa sudah ditemukan apa belum kapalnya Nabi Nuh? Sudah. Belum. Sampean itu Sudah. sekarang sudah. Masa Nabi Isa maksudnya tadi. Pertanyaannya masa Nabi Yesus. Di masa Yesus apakah sudah ditemukan kapal Nabi Nuh? Oh iya, itu sekarang baru ditemukan. Lah iya Pak, sampean itu salah dengar iku. Tapi kalau kita bandingkan dengan arkeologi Al-Quran, memang Pak dituliskan oleh Muhammad Khalafullah. Oh, itu belum lengkap Pak. Belum lengkap itu, masih banyak. Jadi apakah kemudian saya yang Wah, Begini, contohnya Pak. gini ya, contohnya kalau sampean mengatakan itu ada yang ahistori, apakah itu sudah betul-betul dunia ini hampir kiamat sehingga tidak akan ditemukan lagi gitu? perbandingannya begini. Ah, Perjanjian Lama Taurat itu ditulis tahun 1445 sebelum Masehi. ya. Quran Terus Fir'aun, abad ke-5. mayat Fir'aun Masehi. bertemu tahun berapa? Ketemu Jadi tahun sudah berapa? lebih modern. Sebentar, Ya. mayat Fir'aun ditemukan di tepi di pantai itu tahun berapa? Ya modern sebenarnya. Lah iya. Nah, tapi begini Pak, saya bandingkan ya. Arkeologi peristiwa dalam Alkitab itu sangat kuno. Jadi misalkan Abraham itu abad ke-14 sebelum Masehi ya, yang Nuh ya ditemukan. Tapi kita lihat Iya, ditemukan tahun berapa? dalam Al-Quran Heeh. sampai sekarang tidak ditemukan peristiwa-peristiwa. Bahwa itu cara berpikir yang salah. Tidak ditemukan atau belum ditemukan? Tidak ditemukan. Wah. Ya kan? Makanya belajar ilmu logika yang benar sampean itu. Coba sekarang Iya. sajikan kepada saya arkeologi tentang peristiwa Al-Quran. Loh, banyak ya, hampir sama dengan itu. Coba saya mau lihat. Hampir sama kan? Loh, saya mau lihat, coba ada enggak arkeologi yang membahas tentang peristiwa dalam Al-Quran? Banyak. Ensiklopedia Al-Quran. Ayo besok saya bawakan gimana? Iya, boleh. Ya kan? Kan Sudah. Bapak tampilkan supaya Kenapa? kita bisa melihat. Loh, sekarang saya bawa Pak. Ayo sekarang gini aja, saya ajak ke toko buku di Ampel aja, banyak itu buku-bukunya. Ayo sekarang aja ya, setelah pulang ayo tak tunjukkan ada peta Al-Quran, peta hadis full color. Ayo. Saya adik, supaya kita ini terlihat Sebentar, ini sudah agak keluar konteks. Hari ini membahas mengenai proses pewahyuan. Ya, proses pewahyuan. Saya mau bicara bahasa apa? Bahasa Arab, Inggris atau Ibrani? Proses pewahyuan. Ngerti semua bahasa Indonesia kan? Proses pewahyuan. Ya.
Jangan kemana-mana. Ya, Saya lucu lihat Pak moderator ini. ya proses pewahyuan. Memang kita membahas tentang seputar Nah, Al-Quran. ini sudah agak keluar konteks. Coba Bapak lihat ini judulnya, membedah keaslian kitab Makanya suci. proses subtema Iya. adalah Kalau mereka berbicara tentang Alkitab boleh, kalau kita berbicara Al-Quran nggak boleh, kan nggak fair itu. ini loh proses pewahyuan. Nggak fair itu. Karena itu dua-duanya saya stop, Pak. Nggak fair. Nggak fair apa? Dua-duanya saya stop, Anda saya stop, beliau saya stop. Ada tidak? Ya. Baik saudara-saudara sekalian, saya sudah menghadirkan bagi kita full perdebatan lintas agama antara Islam Kristen, Manacem Ali Ustadz Masyud versus Pendeta Dr. Pangeran Manurung CS, sebagaimana yang telah saya tampilkan tadi dalam topik bahasan membedah keaslian proses pewahyuan kitab suci, Bible, dan Quran, dan soal mana yang benar di antara penjelasan kedua narasumber dalam perdebatan ini, silakan evaluasi sendiri, analisa sendiri, dan berikan kesimpulan. Jadi sudah sangat cukup jelas, saya sudah hadirkan full videonya, dan kiranya ini boleh mengedukasi kita semua, mencerahkan kita semua, untuk semakin beriman, semakin berilmu dalam agama yang kita anut masing-masing. Salam.